Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang lemak ikan. Nah, jadi presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Pangan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Sartijo Saloko MP. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang materi lemak ikan, saya Sasta Rahma Satya Arja dengan NIM J1A024110079 yang berperan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, rekan saya. Saya Saudi Aryani dengan NIM J1A02410076. Saya Sang Putu Laksmi dengan NIM J1A024100077. Saya Saskia Aulia Rizky Umami dengan NIM J1A024100078. Saya Sri Ainia Putri dengan NIM J1A024180. Oke, baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang lemak ikan, di mana di sini kami akan menjelaskan apa itu lemak ikan, kemudian komponen kimia utama, manfaat dan juga fungsi dari lemak ikan, kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas dan juga komposisi lemak ikan, pemanfaatannya dalam produk pangan, dan juga pembahasan terkait dengan temuan dari jurnal. Nah, sebelum kita ke komponen kimia dan juga faktor pemanfaatan lemak ikan dalam produk pangan, saya akan menjelaskan apa itu lemak ikan. Nah, jadi lemak ikan itu adalah jenis lemak yang berasal dari jaringan ikan, di mana terutama pada ikan laut yang kaya akan asam lemak tak jenuh ganda atau pupa, contohnya seperti omega 3 yang terdiri dari EPA dan DHA. Nah, lemak ikan ini tersusun atas trigliserida, di mana didominasi oleh asam lemak tak jenuh, yang menjadikannya bersifat cair dan juga memiliki titik leleh yang rendah. Sehingga lemak ikan ini digolongkan sebagai lemak sehat karena lemak ikan ini tidak larut dalam air, kemudian mudah diserap oleh tubuh dan juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, mendukung kinerja otak dan juga menunjang proses metabolisme. Baik, selanjutnya komponen kimia utama, manfaat dan juga fungsi lemak ikan. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh saudari Sang Ayu Putu Laksmi. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai tentang komponen lemak ikan. Jadi lemak ikan sendiri itu tersusun dari beberapa komponen utama, yaitu trigliserida sebagai molekul utama yang sangat akan asam lemak omega 3. Contohnya seperti EPA dan DAH. Fosfolipid yang penting untuk struktur sel, serta sterol dan berbagai vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, dan E. Komposisi kimia ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan dan biologi seperti ikan itu. Contohnya itu ada ikan sarden, makarel, atau lemuru. Habitat ikan, suhu air, dan jenis pakan yang dikonsumsi oleh ikan itu sendiri. Yang dimana ikan laut dalam juga dapat mengandung senyawa bioaktif seperti squalene. Dan manfaat dari lemak ikan secara fungsional itu adalah dia sebagai komponen lemak ikan yang menjalankan peran vital dalam tubuh, yang dimana fosfolipid sendiri berperan dalam pembentukan dan integritas dinding sel. Sementara asam lemak omega 3 seperti EPA dan DAH memiliki fungsi anti-inflamasi, yang dimana dia berfungsi untuk meredakan pembekakan dan tidak dapat diubah menjadi kolesterol, sehingga membantu dalam regulasi lemak darah. Dan senyawa seperti squalena yang ditemukan pada ikan laut dalam berfungsi sebagai antioksidan, dan secara umum trigliserida berfungsi sebagai sumber energi dan bahan baku penting bagi jaringan tubuh. Dan selanjutnya, fungsi dari mengonsumsi lemak ikan itu dapat memberikan beberapa manfaat kesehatan yang signifikan, terutama karena kandungan omega 3 yang tinggi yang ada pada ikan, yang dimana dia dapat membantu menurunkan risiko masalah jantung dan pembuluh darah, serta berperan dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Dan selain itu, lemak ikan sangat mendukung fungsi otak yang optimal, meningkatkan penglihatan, menguatkan sistem pertahanan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit berkat kandungan asam lemak esensial yang dimana vitamin itu larut lemaknya. Dan yang terakhir, fungsi dari lemak ikan itu menggambarkan tugas kimia atau struktural komponen tersebut di dalam tubuh, misalnya seperti DAH untuk fungsi otak dan fosfolipid untuk dinding sel. Dan manfaatnya sendiri itu, dia itu secara keseluruhan dapat mencegah penyakit jantung dan meningkatkan penglihatan. Oke, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas dan juga komposisi dari lemak ikan. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh saudari Salwa Dwi Aryani. Kepadanya dipersilakan.
Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan komposisi lemak ikan. Jadi, secara umum, karakteristik lemak ikan itu sangat ditentukan oleh spesies atau jenis ikannya. Nah, setiap spesies memiliki profil asam lemak yang berbeda, terutama pada kandungan PUFA atau polyunsaturated fatty acid, seperti EPA dan DHA. Menurut Hamzah dan kawan-kawan pada tahun 2024, ikan laut umumnya memiliki kadar PUFA yang lebih tinggi dibandingkan ikan air tawar. Perbedaan ini berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat hidupnya dan juga jenis makanan yang dikonsumsi. Selain spesies, sumber makanan ikan juga mempengaruhi profil lemak yang disimpan. Ikan yang mengonsumsi organisme laut yang kaya akan omega 3 seperti mikroalga cenderung menyimpan lemak dengan kadar omega 3 yang lebih tinggi. Faktor berikutnya itu adalah musim. Karena kandungan lipid pada ikan itu bisa berfluktuasi sepanjang tahun, jadi pada beberapa ikan, kadar lemak mencapai puncaknya pada musim gugur. Nah, ketika musim gugur itu, ikan bisa menimbun energi untuk kebutuhan metabolisme dan reproduksi. Terus selanjutnya ada proses penanganan pasca panen. Jadi selain dua faktor tadi, proses penanganan pasca panen juga mempengaruhi kualitas dan komposisi lemak ikan. Jadi setelah proses penangkapan, lemak ikan menjadi sangat rentan terhadap kerusakan, khususnya akibat oksidasi. Paparan suhu tinggi, cahaya, oksigen, serta aktivitas enzim dan mikroba dapat mempercepat degradasi lemak, terutama lemak tak jenuh yang mudah teroksidasi. Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan tepat seperti pendinginan dan menjaga kebersihan menjadi langkah penting untuk mempertahankan stabilitas dan kualitas asam lemak tak jenuh pada ikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang pemanfaatan lemak ikan dalam produk pangan oleh Saudari Sri Ainia Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan lemak ikan dalam produk pangan. Lemak ikan dimanfaatkan secara luas dalam industri pangan karena kandungan pufanya, terutama EPA dan DHA-nya, serta senyawa fungsional seperti squalene yang memberikan nilai gizi yang tinggi. Minyak ikan umumnya diolah menjadi suplemen seperti soft gel atau cairan omega 3 sebagai bahan fortifikasi pada susu formula, sereal, serta produk bakery yang mengandung pertumbuhan dan fungsi kognitifnya. Selain itu, lemak ikan juga dimanfaatkan dalam pembuatan margarin fungsional serta formulasi pangan dietik dan klinis. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh metode ekstraksi yang baik dan penambahan antioksidan. Misalnya sekitar 100 ppm atau tekanan vitamin E untuk mencegah oksidasi yang dapat menimbulkan bau amis dan menurunkan mutu. Secara keseluruhan, pemanfaatan lemak ikan berperan penting dalam diversifikasi pangan fungsional yang menunjang kesehatan masyarakat. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang keterkaitan jurnal selanjutnya akan dijelaskan tentang keterkaitan lemak ikan dalam jurnal-jurnal oleh Saudari Saskia Uliatur Rizky Umami. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dari lemak ikan dengan jurnal yang kami temui. Nah, lemak ikan ini diakui sebagai sumber nutrisi penting karena kaya akan asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA, terutama omega 3, EPA, dan DHA yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Namun, komposisi lemak ini sangat bervariasi. Contohnya, pada ikan laut pelagis yang didominasi oleh omega 3. Sedangkan ikan laut dalam, seperti yang diteliti oleh Suseno dan kawan-kawan pada tahun 2024, menunjukkan dominasi MUPA atau asam oleat pada spesies Lepidosidium flabronium yang merupakan spesies ikan pelagis yang juga dikenal sebagai ikan hindra atau escolar, dan Ruvetus pretiosius yang merupakan ikan makrel ular yang dapat ditemukan di lautan tropis dan subtropis dalam kedalaman 100 hingga 800 meter. Yang tinggi, nah kedua ikan ini dia tinggi sama MUFA atau asam oleat. Terus ditemukan juga kandungan senyawa bioaktif non-PUFA seperti squalena yang kurang lebih 40% pada minyak hati ikan hiu atau Kenthropus sp. Jadi dalam jurnal ini dia menegaskan bahwa spesies dan habitat adalah penentu fundamental profil lemak. Tantangan utama dalam pemanfaatan adalah degradasi oksidatif komponen yang labil ini, di mana Hamzah dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengaitkan secara langsung bahwa suhu tinggi pada ekstraksi konvensional dengan penurunan mutu PUFA. Solusi metodologis yang ditawarkan oleh jurnal-jurnal tersebut meliputi rekomendasi Ultrasound Assisted Extraction atau UAE, di mana UAE ini merupakan teknik ekstraksi yang menggunakan energi mekanik dari gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrasonik, biasanya di atas 20 kHz yang dipancarkan ke dalam campuran sampel.
yang bertujuan untuk meminimasi kerusakan termal untuk mempertahankan pupa, serta perlunya penggunaan vitamin E sebagai antioksidan pada konsentrasi optimum yang kurang lebih dari 100 ppm untuk mencegah efek prooksidatif yang justru mempercepat kerusakan minyak, sehingga menjamin produksi dan formulasi minyak ikan berkualitas tinggi. Oke, baik. Dari pemaparan-pemaparan yang tadi dapat disimpulkan bahwa lemak ikan itu merupakan komponen yang memiliki nilai gizi tinggi, terutama asam lemak tak jenuh ganda atau pupa, di mana yang terdiri dari omega 3 serta senyawa bioaktif seperti squalena. Kemudian, lemak ini berperan penting dalam mendukung kesehatan jantung, fungsi otak, dan juga sistem imun tubuh kita, di mana komposisi dan juga kualitas lemak ikan ini sangat dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga faktor lingkungan, baik itu sumber makanannya, kemudian suhu dan juga habitat. Kemudian ikan pada laut dalam dan juga pelagis cenderung memiliki profil PUVA dan juga bioaktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan pada air tawar. Selanjutnya, pemanfaatan utama lemak ikan ini sebagai suplemen kapsul dan juga untuk fortifikasi produk pangan. Contohnya pada produk susu formula, yang mana memerlukan penanganan ketat untuk mencegah terjadinya degradasi oksidatif. Kemudian, keterkaitan dengan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan lemak ikan ini adalah stabilitas termal dari PUVA, sehingga dibutuhkan metode seperti ekstraksi ultrasound assisted extraction atau UAE dan juga penggunaan antioksidan optimal, di mana sangat direkomendasikan untuk mempertahankan kualitas dan juga nilai gizi tinggi lemak ikan dari proses pengolahan hingga produk akhirnya. Baik, sekian pemaparan materi tentang lemak ikan dari kelompok 5. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga informasi yang berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.